kelas Holy, apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Adik-adik, selamat kembali bertemu dengan Kak Leni. Hari ini Kak Leni akan memberitakan atau menyampaikan firman Tuhan tentang berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Mungkin adik-adik bisa buka di Matius 5, mulai ayat 13 sampai yang ke-16. Matius 5, ayat 13 sampai yang ke-16. Sudah adik-adik coba buka? Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Sudah semua? Kak Leni bacakan ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kata kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, mungkin adik-adik sering banget mendengarkan firman Tuhan tentang garam dunia, bahwa kita ini garam dunia dan terang dunia. Mengapa Tuhan Yesus berbicara mengenai hal ini? Adik-adik tahu bahwa garam itu tuh berguna. Adik-adik lihat mama-mama yang di rumah, ibu atau manggilnya mami gitu ya. Kalau di rumah memasak, coba masakannya udah enak, dikasih daging, dikasih masakan rempah-rempah yang banyak, dan pokoknya baunya aja udah nikmat. Tetapi si mama lupa memberikan garam. Apa yang terjadi? Rasanya bagaimana? Betul, rasanya nggak enak. Apalagi yang suka garam, tapi nggak boleh banyak-banyak ya adik-adik. Nah, garam ini berguna. Garam ini nggak harus banyak. Adik-adik pernah nggak orang masak satu panci, kemudian garamnya 1 kilo? Nggak ada gunanya. Apa yang terjadi dengan masakan itu? Pasti keasinan. Semua orang pasti tidak mau memakannya. Adik-adik, garam di sini dikatakan kita ini adalah garam dunia. Artinya garam dunia itu kita ini harus memberi pengaruh. Adik-adik tahu nggak? Tadi dengan garam yang sedikit, itu satu panci masakan menjadi enak. Dan masakan yang enak tadi, yang baunya enak, tetapi tanpa garam, dia tidak ada rasanya. Artinya garam ini membawa pengaruh di dalam masakan itu. Nah adik-adik, Tuhan minta supaya kita ini menjadi garam dunia. Sebenarnya, Kak, apa kita berubah wujud menjadi garam? Tidak, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita menjadi pengaruh di lingkungan kita. Pengaruh yang apa? Pengaruh yang baik. Adik-adik, tahu nggak? Bahwa di dalam dunia ini kita ada di komunitas, kalau kita nggak pandemi kan kita ada di kelas, di sekolahan, kemudian di teman-teman juga ada, di masyarakat, di keluarga. Kita harus menjadi pengaruh yang baik. Ketika seseorang menjadi pengaruh yang baik, dia akan selalu dikenang. Ada peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan tuturnya, manusia mati meninggalkan apa? Nama baik. Artinya kita harus menjadi pengaruh yang baik, apalagi kita anak-anak Tuhan. Nah, di sini dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Nah, adik-adik, sebuah masakan bisa diasinkan dengan garam. Sayur untuk diawetkan pun bisa dikasih garam. Ikan diawetkan bisa dipakai dengan tambahan garam. Tetapi ketika garam itu sendiri tidak asin atau sudah menjadi tawar, apa yang harus dilakukan? Apakah dia bisa diasinkan? Tidak, selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kita sebagai anak Tuhan, ketika kita sudah tidak menjadi pengaruh di lingkungan kita, anak Tuhan, tetapi bukan menjadi pengaruh yang baik, tetapi kita menjadi provokator, menjadi biang keributan, menjadi setiap orang bilang, kalau ada si dia ini semuanya bikin kacau, atau kalau ada orang ini kita menjadi nggak nyaman. Itu sudah menjadi pengaruh yang baik. Itu tidak ada gunanya di dalam firman Tuhan. Kemudian dikatakan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan
diinjak orang. Yang ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Adik-adik, dulu kakak kan ada di kampung. Waktu kakak melihat misalnya pernah tuh, waktu kakak ada di daerah Semarang, itu kalau Semarang kota ya adik-adik, tetapi kakak pernah di suatu tempat yang agak tinggi, kemudian kakak melihat daerah-daerah yang sekeliling di bawah itu ketika malam lampunya kelip-kelip kelihatan. Atau pernah waktu kakak di kampung itu di gunung ya, kalau di gunung ketika malam kita lihat ada lampu kelip-kelip, itu artinya ada orang yang sedang nyalain lampu di rumah itu. Walaupun dalam keadaan yang jauh lampu itu kelihatan. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung pun tidak tersembunyi. Yang seperti Kak Leni bilang tadi, di rumah yang ada di pegunungan, kalau kita lihat dari jauh, itu yang terjadi apa? Akan kelihatan lampunya. Nah, lagi pula katanya firman Tuhan, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah kantang. Kemudian contohnya gini adik-adik ya, nyalain lampu, woi mati lampu, kita nyalain lilin. Tapi lilinnya taruh kemudian ditutupin panci, tutupin ember, yang terjadi tetap gelap. Tetapi kalau kita mau ketika mati lampu gelap, yang terjadi apa? Kita nyalain lilin, kita pasti naikin di tempat yang tinggi supaya terang sekelilingnya. Nah, di sini dikatakan melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang. Artinya kita harus menjadi apa? Pengaruh lagi. Coba tadi ruangan yang gelap gulita dengan satu korek api, nyala itu akan menerangi. Dengan satu lilin lampu itu akan menerangi tempat yang gelap. Artinya membuat pengaruh lagi. Atau bahkan lampu yang lampu bolham, wow, semua terang. Nah, adik-adik, kita harus menjadi terang, menjadi pengaruh. Kita harus membawa nama Tuhan. Kenapa sih kita harus menjadi garam dan terang dunia? Dikatakan gini, supaya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka tuh melihat perbuatanmu yang baik. Artinya ketika kita melakukan perbuatan yang baik, itu bukan hanya untuk kebaikan kita. Ada satu nama yang dimuliakan, yaitu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan kita melakukan perbuatan baik, kita akan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, pernah nggak ketika kamu melakukan kebaikan, mungkin kamu tidak langsung menerima balasan dari orang itu, tetapi suatu hari ketika kamu membutuhkan pertolongan, ada pertolongan yang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, orang akan berkata apa? Ih, itu anak Tuhan. Anak Tuhan ternyata baik ya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak mau mengenal Yesus, tapi dengan melihat kita berbuat baik, dia akan melihat, oh, anak Tuhan itu berbeda. Ada suatu keluarga, ya, dia tidak bisa mengajak keluarganya itu untuk datang ke Tuhan karena awalnya dia tidak mengenal, keluarga ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Anak ini nggak berani ngajak papa mamanya datang, ayo ma, pa, ke gereja, itu nggak berani. Apalagi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia nggak berani. Tetapi dia ke gereja. Awalnya anak ini nakal, awalnya anak ini nggak pernah mau dengar-dengaran. Tetapi ketika dia ke gereja, dia mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan mengajarkan kebaikan demi kebaikan, dan dia melakukannya, dia menjadi terang. Suatu hari dia di rumah, mungkin mamahnya berpikir, ini anak nih biasanya bikin ulah, kok ini enggak ya? Oh, mungkin hari ini aja. Besoknya lebih baik lagi, lebih baik. Anak ini membawa pengaruh. Kemudian orang tuanya bertanya, kamu kok sekarang tidak nakal lagi? Kok kamu sekarang dengar-dengaran omongan mama? Kok kamu nggak bantah omongan bapak atau papa? Orang tuanya bertanya, kenapa? Kok kamu sikapnya sudah berubah? Sekarang tidak lagi bikin ulah, nggak bikin kesel orang tua. Dia bilang, iya mah, sejak aku ke gereja, sejak aku mengenal Tuhan Yesus, aku itu sudah mengerti bahwa aku harus menghormati orang tua, aku harus taat kepada orang tua. Nah, orang tuanya mulai berpikir, siapa Tuhan Yesus ini? Kenapa anakku yang begitu nakal, nggak dengar-dengaran ini berubah? Nah, apa yang terjadi?
orang tua ini menjadi kepingin mengenal Tuhan. Akhirnya keluarga itu semua diselamatkan. Itulah yang disebut pengaruh. Mungkin adik-adik berpikir, oh kak, tapi aku memang di rumah suka dicap nakal, aku dicap oleh mamaku, papaku, berisik dan sebagainya. Nah, jangan jadikan itu menjadi motivasi untuk tidak mau berubah. Tapi ingat, mulai hari ini jadilah garam dan terang dunia. Kalau firman Tuhan bilang jadilah garam dan terang dunia, lakukan. Jangan kalian tunda-tunda. Nanti udah nenek-nenek, udah kakek-kakek mau jadi garam dan terang, udah telat. Ya mulai hari ini berubah sikapmu, telat menjadi teladan buat adiknya, buat kakaknya. Oh, kok buat kakaknya ya nggak apa-apa. Kita harus menjadi, walaupun kita masih muda, walaupun kita mungkin masih anak-anak, tetapi kita menjadi terang dan garam. Ya, adik-adik tetap ingat bahwa Tuhan menyertai kalian. Ketika kalian nggak kuat kak, kayaknya menjadi terang dan garam itu susah, berdoa minta Tuhan. Bilang apa? Tuhan Yesus, Roh Kudus, pimpin aku. Aku mau menjadi teladan. Aku menjadi garam dan terang. Mulai dari mana? Dari rumah dulu. Kemudian di sekeliling kita. Oke adik-adik? Ya. Terima kasih. Kalau adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dengan baik, saatnya kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kalau Engkau mengajarkan pada kami untuk kami menjadi terang dan garam dunia ini. Ajar kami Tuhan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Biarlah kami menjadi pengaruh buat keluarga kami, pengaruh yang baik. Buat lingkungan sekolah kami, dimanapun kami berada. Tuhan, ajari kami memiliki hati yang tulus, telinga yang dengar-dengaran, yang mau menuruti perintah-Mu dan mentaati orang tua kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.